Selamat malam, Sotiyotu Namo Buddhaya. Yang kita hormati Ketua Magabudi, Romo Darmanadi, kemudian juga Ketua PJ Magabudi Banten, Romo Simabudi. Pada malam yang sangat bahagia ini, terima kasih saya mendapat kesempatan untuk bersama dengan teman-teman sekalian berada di acara kegiatan webinar dari PJ Magabudi. Dan hari ini mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu pemimpin tangguh tidak mudah baperan. Sebuah tema yang sesungguhnya menjadi sangat penting pada kondisi saat ini, di mana kita sering melihat berbagai fenomena berorganisasi, baik di dalam masyarakat maupun di dalam pemerintahan, yang mengedepankan adanya sebuah kebersamaan dalam berdemokrasi, sehingga tema yang sangat baik ini tentu menjadi sangat penting bagi kita semuanya, tidak hanya di jajaran pemerintahan tapi juga di jajaran organisasi keagamaan, termasuk di dalam organisasi keagamaan Buddha pada umumnya. Nah, mari kita lihat bahwa dalam setiap organisasi itu ada satu fenomena. Ya, lanjut, Pak. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam sebuah organisasi itu senantiasa dihadapkan pada suatu persepsi atau suatu persoalan di mana masing-masing mempertahankan diri atas apa yang terjadi atau apa yang dilihat. Contoh saja seperti fenomena ini. Jadi dalam setiap fenomena, dalam setiap persoalan, itu pasti ada sisi yang berbeda. Tergantung bagaimana kita memandang sisi yang berbeda itu. Dari sisi manapun, masing-masing tidak ada yang salah. Tapi juga masing-masing mengandung kebenaran. Nah, karena itulah maka, kalau kita kemudian dalam setiap persoalan itu selalu mengedepankan kemauan diri sendiri, pendapat diri sendiri, dan kalau itu dipertahankan dan selama tidak bisa mengendalikan emosinya, maka tentu ada persoalan yang akan membelenggu dirinya. Dan itulah nanti kemudian yang sekarang ini kita kenal dengan namanya istilah kita gaul itulah baperan itu. Lanjut. Nah, jadi kalau istilah saya dari istilah baperan itu saya lihat dari istilah gaul sekarang baper. Yaitu kalau dalam bahasa anak-anak itu adalah bawa perasaan. Nah, kalau persoalannya tadi itu dibawa sampai dalam kehidupan terus-menerus, nah apapun itu akan membelenggu diri kita. Jadi istilah gaul inilah yang kemudian diangkat oleh teman-teman pada malam hari ini dengan tema baperan. Artinya, kalau udah baperan itu berarti kan tidak bisa sudah selalu dalam satu emosinya, terbawa dalam suasana terus-menerus. Nah, itu penting untuk kita segera evaluasi, kita segera lihat dalam diri kita, karena kalau orang udah sampai ke konteks baperan itu, maka yang mudah itu terjadi adalah sering curhat, marah, atau bahkan mengadu. Nah, kalau udah diadu nih, kemudian terbawa arus juga, maka terjadi adalah semakin bergelora, semakin bertambah atau semakin meningkat persoalan yang ada. Nah, sehingga terjadi adalah ketidakseimbangan atau ketidakcocokan dalam satu organisasi. Nah, ini kalau terjadi dalam organisasi khususnya nanti di keagamaan itu adalah jadi hawa negatif. Artinya apa? Ya, yang terjadi ketidakharmonisan. Jadi organisasi yang seharusnya dibawa dari arah pertama itu yang baik, tapi kemudian karena terdapat hawa negatif karena rasa baperan itu sendiri, maka yang dampaknya adalah tidak produktif atau kontraproduktif. Karena apa? Ya masing-masing akhirnya terjadi konflik itu sendiri. Nah, karena itulah maka mari kita melihat dalam sebuah organisasi di mana perilaku manusia itu bahwa kita berorganisasi itu adalah perlu bantuan orang lain. Jadi dalam setiap organisasi
setiap orang yang ada di dalamnya itu adalah membutuhkan bantuan orang lain atau dalam kelompoknya. Nah, juga karena kita itu manusia untuk berorganisasi, maka saat bergabung sesama rekan yang senasib itu juga kita harus saling berbagi rasa. Karena untuk apa? Untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang ada. Nah, itulah sesungguhnya, lanjut. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bagaimana posisi-posisi kita itu sebagai bagian dari organisasi dan sebagai manusia. Jadi pertama, setiap individu itu memerlukan bantuan dari orang lain. Jelas. Karena tadi kita nggak mungkin akan sendirian dalam organisasi, karena organisasi adalah wadah orang bersama-sama. Yang kedua, manusia itu punya keinginan untuk bergabung, jelas. Karena tidak mungkin dia akan individual, dia akan hidup dalam sesamanya. Untuk apa? Untuk diskusi, untuk berbagi rasa. Untuk apa? Untuk mencari pemecahan masalah atau pemecahan persoalan yang dihadapinya. Kemudian juga bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ya, dengan apa? Untuk meningkatkan prestasinya tadi. Nah, ya, dan seterusnya. Inilah kemudian manusia itu perlu wadah untuk menyalurkan aspirasi untuk membangun suatu bangsa dan negara. Termasuk juga hari ini teman-teman bergabung di dalam satu wadah yang namanya Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Nah, mari kita lihat kenapa teman-teman sekalian itu dan kita itu berorganisasi. Ya. Karena tadi bahwa kita itu ingin menyalurkan suatu aktivitas kita dan kemudian kita bersama-sama untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi kalau kita tidak punya satu tujuan yang sama, tidak mungkin kita akan bergabung dengan organisasi. Karena organisasi dibentuk adalah untuk kepentingan anggota dan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Saya pikir teman-teman Magabudi berorganisasi sama. Oh, tujuannya apa? Untuk semakin tulus mengabdi, tiada henti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu kan tadi yang di dalam himne Magabudi tadi. Padamu Buddha, padamu Dhamma, padamu Sangha. Sedikit banyak tadi saya mendengarkan dan saya mengikuti, dan sedikit banyak pun saya juga bisa menyanyikan lagu itu. Nah, dari situ juga yang perlu kita sepakati bersama adalah organisasi itu dibangun juga untuk mewujudkan tujuannya dan juga sebagai penyalur aspirasi dan pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan masyarakat sosial. Jadi kita berorganisasi itu jelas tujuannya, jelas maksudnya, jelas maknanya. Nah, kalau kita tidak paham atas tujuan, maksud, dan kegiatannya, nah tentu tidak usah masuk dalam organisasi. Karena kalau kita tidak memahami itu, yang terjadi di dalamnya adalah terjadi ketidakseimbangan tadi. Nah, sekali lagi kepada teman-teman sekalian, jika memang sudah ingin bergabung dalam organisasi, maka tentu pahamilah maksud dari kita berorganisasi dan maksud dari organisasi itu. Jadi kalau hari ini masuk menjadi organisasi Magabudi, maka pahami dulu apa maksudnya Magabudi itu dibentuk. Nah, dengan demikian maka kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dalam organisasi sendiri. Nah, karena itulah maka agar ada organisasi itu ada suatu upaya untuk memelihara nilai tadi. Ada nilai, ada etika, ada norma. Dan tadi jelas dalam Mars Magabudi itu diungkapkan tadi. Adalah pada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk melestarikan Dhamma. Artinya, kita sepakat di situ bahwa yang kita kerjakan tujuannya nomor satu adalah untuk berbakti, berjanji, dan kemudian melestarikan Buddha Dhamma di Indonesia. Nah, karena itu maka dengan kita memahami maksud kita organisasi itu, maka saya berharap semua tadi tujuannya adalah sebagaimana yang disepakati bersama dalam organisasi Magabudi sendiri. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat dalam suatu proses organisasi agama muda ini sendiri. Nah, inilah yang ingin saya gambarkan. Jadi, dimanapun kita berada, termasuk di pemerintahan maupun di dalam kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, tentu yang kita pahami bersama adalah kondisi awalnya. Bahwa kita ini saat ini seperti apa kondisi organisasi kita. Katakanlah hari ini adalah kita berada dalam situasi organisasi keagamaan Buddha
yang kita sebut dengan marga budi. Seperti apa sih marga budi yang sekarang ini ada? Artinya kami melihat bahwa kita semua sepakat bahwa di dalam organisasi Karang Pemuda ini adalah organisasi yang tempat mengabdi secara sosial. Tidak ada apa ya, dalam tanda kutip itu tidak ada honor, tidak ada pendapatan dan sebagainya. Artinya totalitas kita sudah menempatkan diri bahwa kita sudah berada di dalam organisasi yang tidak profit, yang sudah pasti tidak akan mendapatkan dalam tanda kutip pendapatan apapun. Nah, di dalam kondisi ini tentu kita harus menggambarkan mau apa sih yang diharapkan dari marga budi ini. Artinya bahwa dengan ada marga budi, katakanlah tadi adalah ingin memberikan atau melayani ke umat Buddha Theravada yang tadi tiada henti dan seterusnya tadi. Semangatnya tadi. Nah, jadi menjadi organisasi terbaik. Nah, kalau ini sudah bisa dilakukan dengan bersama-sama, maka tentu yang terjadi adalah kondisi yang sangat ideal tadi. Berarti marga budi sudah mampu menjadi tempat yang semuanya lah, semua terlayani bagi umat Theravada khususnya. Nah, tentu di dalam ini ada pengaruh-pengaruhnya. Ada faktor eksternal, faktor internal. Di eksternal kan kita akan terbawa dengan lingkungan sekitar. Di internal kita adalah tergantung pada orang-orang ada di dalamnya tadi, termasuk faktor nilai, norma, dan etika tadi. Nah, norma, nilai, etika ini, yang tadi internal ini sangat penting. Karena sangat mempengaruhi dalam proses belajar berorganisasi. Jadi kita berorganisasi adalah belajar. Artinya, di dalam belajar ini tidak ada kemudian ada yang merasa paling tinggi, ada merasa yang terendah. Ada merasa superior, ada yang masih superior. Nah, proses belajar inilah yang kemudian harus kita lakukan bersama-sama, sehingga dalam proses belajar itu semua saling belajar. Dan tidak ada yang kemudian merasa paling baik dan seterusnya. Lanjut. Nah, jadi di dalam proses belajar ini saya ingin mengutip pendapat dari Peter Singh, yaitu tentang 5 disiplin. Nah, jadi di dalam organisasi itu kita harus selalu berbisnis sistem. Juga harus ada suatu upaya untuk penguasaan pribadi atau komitmen untuk belajar. Kemudian harus punya pemahaman yang baik terhadap pola mental kita, mental model kita. Dan yang penting adalah juga memiliki pemahaman yang baik terhadap visi bersama organisasi itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah harus mau belajar secara teamwork atau berikut tadi. Tadi saya katakan kita berorganisasi itu adalah secara sistem tadi. Dan itu pun juga saya alami selama saya dulu masih belajar, mungkin satu-satunya mahasiswa Buddha yang bisa menjadi ketua Racana Pramuka di UNS, dan saya bisa melakukan hal itu dengan baik. Dan catatan-catatan yang sudah sampai hari ini pun juga teman-teman Pramuka juga masih suka menghubungi kami untuk saling berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Nah, lanjut. Jadi dengan proses belajar yang 5 disiplin model inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan dari proses 5 belajar ini, ya sebagian sudah kita coba praktekkan dalam kehidupan kita selama kita menjalankan berorganisasi. Termasuk hari ini saya sebagai direktur juga berusaha juga belajar, karena kalau kemudian kita nggak belajar mempraktekkan dari 5 disiplin itu, ya tentu tidak akan mampu kita membangun sebuah kebersamaan untuk mewujudkan sisi dari Kementerian Agama, khususnya di visi misi di Jalan Mas Buddha. Nah, disinilah yang harus kita lakukan. Bagaimana pada saat kita berorganisasi itu bisa menciptakan kesempatan belajar bersama secara berkelanjutan. Nah, selama ini terkesan bahwa yang disuruh belajar itu adalah anggota, bahkan masyarakat. Ketuanya mungkin nggak mau belajar, karena merasa, loh saya ini paling tinggi, saya mengatur Anda, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya itu bukan seperti itu. Karena di dalam proses itu, kita bersama-sama belajar. Karena apa?
belajar tidak hanya sebatas di tempat belajar, ruang kelas, ruang diklat, tapi justru belajar di dalam sebuah proses rapat-rapat itu belajar. Karena di situ kita bisa membahas sesuatu persoalan yang dihadapi dalam organisasi itu dengan bersama-sama, masing-masing mempunyai pendapat, masing-masing mempunyai pemikiran, dan jalan keluar yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari pemimpin inilah bisa menempatkan atau mengambil sebuah kesimpulan atas keputusan untuk dilaksanakan bersama-sama. Nah, tadi dalam proses dialog ini tentu tadi sepakati dulu, jangan kemudian mempertahankan pendapat masing-masing seperti gambaran di atas tadi itu. Angka 6 ditaruh di atas ini masing dari kiri di kanan. Satu bilang 9, satu bilang 6. Nah, masing-masing ribut aja sendiri. Tapi saat putar mereka juga bingung lagi. Itu sesungguhnya yang harus disepakati bersama. Jadi kita belajar bersama-sama, kita berdialog adalah untuk melakukan suatu upaya kita untuk menerjemahkan visi misi organisasi dan bagaimana kita membuat keputusan untuk melaksanakannya. Nah, di sini sekali lagi bahwa dengan kita saling membuka hubungan, kemudian kita berkolaborasi secara bersama dengan tim tadi, tim kerja, karena saja kegiatan tidak mungkin dikerjakan sendiri, pasti ada pembentukan panitia kerja tadi, tim kerja tadi. Nah, tim kerja itulah yang kemudian bekerja. Nah, kembali saat diangkat jadi tim kerja, jangan kemudian merasa, aku dipercaya. Tidak. Justru itulah kesempatan yang diberikan untuk belajar. Nah, kadang-kadang terjadi persoalan adalah saat diangkat jadi tim kerja atau panitia, kemudian yang muncul egonya. Ini loh aku diangkat jadi panitia, berarti saya paling pintar. Tidak. Itu terjadi selama ini. Nah, kalau itu masih dibangun, ya tadi timbulnya apa? Timbulnya adalah ketidakseimbangan tadi. Nah, kalau nggak seimbang di bawah sampai dalam perasaan, yang terjadi adalah tadi persoalan emosi tadi. Jadi apa? Baper dan seterusnya tadi. Nah, Bapak sekalian saya hormati, terkait dengan pemimpin organisasi keagamaan Buddha atau OKB, ya, jadi saya sebut OKB ini jangan disebut yang lain-lain ya, tapi organisasi keagamaan Buddha. Jadi OKB adalah organisasi keagamaan Buddha. Dan itulah maka saya berharap bahwa kok rasanya tidak elok kalau kemudian pemimpin organisasi keagamaan Buddha itu yang harusnya mampu mengelola perasaan, tapi justru malah jadi baperan. Kenapa? Tidak mampu mengelola perasaan tadi. Mudah tersinggung, mudah curiga, akan kemudian merasa merasa salah dan sebagainya. Kenapa tadi? Karena terlalu mengedepankan kemauannya sendiri. Jadi saya berharap kok sangat tidak elok kalau kemudian pemimpin OKB itu menjadi baperan. Nah, sebaliknya saya berharap bahwa dalam organisasi keagamaan Buddha itu sangat dibutuhkan pemimpin yang tidak berkutat pada kepentingan diri sendiri, tapi yang harus bisa membangun komunikasi kelompoknya dan juga harus bisa berhubungan dengan lingkungan organisasi lainnya. Untuk apa? Ya tadi tidak hanya untuk kepentingan diri semata, tapi untuk kepentingan organisasi. Ini yang saya tekankan kepada teman-teman di dalam OKB ini, khususnya di Bangkabudi, dan mudah-mudahan saya percaya di dalam pimpinan Romo Darmanadi dan kawan-kawan di PC maupun di PD masing-masing, ya setangguh inilah yang saya harapkan, ya tidak mudah membawa perasaannya sehingga tidak menjadi baperan sendiri. Nah, Bapak saya hormati, jadi kalau boleh saya mengutip atau mengambil tokoh yang sudah sangat kita kenal, Ki Hajar Dewantara, yang selalu memberikan suatu pedoman pada kita. Jadi kalau kita itu jadi pemimpin, ya kalau saya ingin menggunakan tiga aspek ini. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handa ini. Artinya di sini kita bisa menempatkan diri. Jadi saat kita di depan yang kasih contoh, di tengah ya kita harus bisa menyemangati, dan di belakang kita bisa mengemong. Itulah posisi kita sebagai pemimpin. Nah, kalau ini dilakukan, tidak akan jadi baperan. Kenapa? Tadi kolaboratifnya ada di dalam bangunan sendiri. Nah, terkait dengan konteks keagamaan Buddha, saya mengutip dari salah satu sutta, yaitu Cakkawati Syahadata Sutta. Nah, jadi saat jadi pemimpin, ya saya berharap tidak lagi berat sebelah dan tidak pilih kasih. Artinya bahwa di dalam membangun sebuah organisasi
organisasi dan dalam tugas-tugas itu ya membagi tugas dengan rata dengan penuh perhatian atas kompetensi dan juga kemampuan dari seluruh anggota. Jadi semua mendapatkan peran yang sama, dalam pengawasan yang sama, dan dalam bimbingan yang sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Jadi walaupun beda-beda tugasnya, beda-beda pekerjaannya, tapi semua adalah menuju pada tujuan organisasi. Nah, saat terjadi pekerjaan mana yang kurang, mana yang lebih, ya kita sebatas memberikan reward dan punishment, tapi bukan kemudian mengolok-olok dan sebagainya. Nah, kalau itu yang kemudian dilakukan, ya yang terjadi adalah tadi perasaan yang dibawa lagi. Nah, kemudian kita harus bebas dari segala bentuk kebencian, jelas. Jadi walaupun kita ini diskusi cukup panjang, debat cukup panjang, berseteru dalam suatu diskusi di meja bundar atau meja kotak, tapi keluar dari meja bundar, meja kotak itu beda lagi perasaannya. Karena apa? Kita berdebat itu adalah untuk kebaikan, untuk kemajuan. Setelah keluar ruangan, jangan dibawa kemana-mana. Cukup selesai di situ. Itulah fungsi kita. Sehingga tidak ada kebencian dalam dialog dalam penentuan sebuah keputusan tadi. Nah, kemudian tidak menunjukkan ketakutan apapun. Ya, jadi saat kita itu membahas sebuah persoalan dan itu berdampak pada hukum, ya jelas ini harus kita sepakati, harus kita pahami dengan baik. Karena jangan kalau kita kemudian menakut-nakuti, ya, ini kan juga hal yang sangat keliru. Jadi apapun yang kita kerjakan itu pasti berisiko, berdampak. Dan itulah keputusan yang diambil pimpinan. Keberanian mengambil keputusan yang kemudian dianalisis dengan dampak hukumnya dan kemudian dicari sebuah solusinya, manakala itu menjadi hal yang berdampak pada hukum, tentu masih ada jalan keluarnya. Nah, dengan demikian yang kita cari adalah kita bekerja, kita melakukan suatu upaya, tapi kita tidak melanggar hukum. Itu yang penting. Nah, karena itu maka perdebatan masalah kebenaran itu adalah nanti dibuktikan dari sisi kebenaran-kebenaran yang telah kita kerjakan, sehingga apa yang harus kita lakukan itu kita sekali lagi kita jangan kemudian menjadi baper manakala ada persoalan-persoalan. Artinya mari teman-teman sekalian kita lakukan, kita jadi pemimpin yang tangguh, kita jadi teladan dalam berperilaku, dan kita juga harus komunikatif dan humanis, sehingga yang penting kemudian kita bisa kelola emosi kita, dan kita terbuka dalam sebuah persoalan-persoalan dalam pembahasan-pembahasan. Itulah yang saya sampaikan terkait dengan tema hari ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak jadi pemimpin yang baperan, tapi justru pemimpin yang berperan. Jadi tema ini tadi saya angkat di Facebook saya, menjadi pemimpin yang berperan, bukan pemimpin yang baperan. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hadat Supriyadi, Magister Pendidikan, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai pemateri pertama sudah selesai, Bapak Ibu dan para partisipan yang mau bertanya, mohon bisa menuliskan chat dan bisa resen nanti pada saat sesi tanya jawab dimulai. Setelah ini kita akan melihat penampilan artis Buddhis Camelia Harja yang akan menyanyikan satu buah lagu dengan nada yang indah. Pada Camelia Harja, disilakan. Terimalah salam Buddhis dari saya, Swatihatu Namo Buddhaya. Nama saya Camelia Harja. Hari ini saya akan membawakan dua lagu yang berjudul Ku Yakin Selalu dan Bila Cinta Kasih Ada.
ada lagi perasaan ragu, perasaan sangsi akan keagunganmu. Engkaulah hujan pelita dunia, selalu menyinari, selalu menerangi jalan hidup manusia. Ku yakin selalu tak pernah ragu, karena hatiku, damai hatiku. Engkaulah Buddha, permata mulia yang patut dipuja selamanya. Engkaulah Buddha, permata mulia yang patut dipuja selamanya. Ya, baik. Setelah kita mendengarkan alunan lagu dari artis kita yang bagus sekali suaranya, atau mungkin tadi terpotong atau bagaimana? Gak apa-apa ya, kita langsung lanjut lagi. Baik. Ramah-ramah nih Bapak Ibu sekalian, ada hal yang tadi yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama yang sangat-sangat baik sekali yang saya boleh ambil tadi. Apabila ada orang yang berperan dalam organisasi akan menimbulkan hawa negatif. Ya, kalau hawa negatif berarti akan menjadi orang tersebut jadi tidak produktif begitu. Ya, jadi kalau tidak produktif, bagaimana organisasi bisa berkembang, ya, bisa berkembang dengan baik. Bahkan kita boleh mengambil contoh tadi dari ya tokoh kita tokoh nasional kita kayak Haji Dewantoro, ya, yang memang sangat terkenal dari dulu, ya, dengan banyak orang mengutip yang terakhirnya itu Tuturi Handayani, gitu ya. Dan tentu saja di dalam kepemimpinan juga harus adanya satu peningkatan dari terutama dari segi pendidikan atau belajar, ya. Dan tentu saja yang saya alami juga kalau di Warga Budi itu untuk meningkatkan jenjang kepanditan harus melalui kursus upgrading yang tentu saja ini harus ada belajar, ya. Kalau tidak belajar salah satunya ya tentu tidak akan bisa tidak ada kenaikan jenjang. Dan tentu pemaparan kita pada kesempatan berbahagia ini adalah juga seorang narasumber yang juga sudah sangat pengalaman di dalam bidang organisasi, ya, yang kita juga sama-sama bisa melihat tentang CV daripada narasumber kita yang kedua, yaitu Pandita Darmanadi Chandra, Sarjana Ekonomi Certified Public Speaker, lahir di Padang Sidempuan 21 Desember 1963, pendidikan formal Ekonomi Akuntansi Universitas Atmajaya Yogyakarta, pendidikan kebangsaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan 2018 Lemhanas Republik Indonesia, pekerjaan saat ini sebagai Support and Networking Manager Tanoto Foundation, penghargaan Damas pernah diraihnya sebagai Abdi Dhamma oleh Sangga Theravada Indonesia tahun 1995. Ya. Dan itu saja, ini adalah profil daripada narasumber kita yang kedua, termasuk beliau juga di dalam pengabdian Dhamma saat ini adalah sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2021, ya. Jadi sampai tahun 2021. Juga pernah menjadi Ketua Yayasan Buddhis Theravada Indonesia, ya, sampai sekarang bahkan dari 2016 sampai 2021 di Sekolah Buddhis Narada, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi 2018 sampai 2022,
anggota Dewan Kehormatan PP Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia 2017 sampai 2021, memberikan pelayanan konseling, dhamma motivator dan latihan kepemimpinan dan capacity building. Ya, aktivitas Dhamma Duta dari 1985 sampai saat ini, berarti sudah sekitar 35 tahun. Pengalaman Dhamma saat pengabdian, pernah menjadi Pabaja Samanera sementara 1993 di Wihara Mendut, Magelang, bahkan pernah mengikuti upah Sampada Biku di Wat Boon, Wihara Bangkok, Thailand, masa-masa 10 Juli 2005 sampai 10 November 2005, ya, berwasa di Wat Yana Samwarang, Konburi, Thailand. Ini profil pengabdian daripada narasumber kita yang kedua. Ya, saya akan sapa lebih dahulu narasumber kita yang kedua. Selamat malam kepada Rama Darmanadi Chandra. Namo Buddhaya, Rama. Ya, selamat malam. Namo Buddhaya, Rama Miming. Ya, Soti Hotu. Ya, Sugi Hotu. Ya, tentu kita sudah tidak asing dengan narasumber kita yang kedua, yang tentu sudah begitu banyak pengalamannya dan yang terus memberikan kontribusi untuk kemajuan Maga Budi, ya. Dan tidak panjang lebar lagi, silakan Rama untuk memaparkan tentang bagaimana mereka-mereka yang masih ada pemimpin baik, sekali lagi bukan hanya di majelis atau di organisasi di Maga Budi dan sebagainya, tapi juga banyak di Wihara Setia yang mana pemimpinnya ini ada yang baperan, gitu ya, atau bahkan yang unik juga ada pemimpin di suatu wihara atau setia tidak mau diganti-ganti, begitu. Padahal ya kita tahu ya kadang-kadang mungkin ada ART-nya atau tidak ya, kadang padahal ada ART-nya untuk penggantian setiap tahun tapi dia tidak mau. Dan ini menjadi polemik ya. Maka mungkin Rama Darmadani Chandra akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Silakan Rama. Ya, baik. Terima kasih Rama Miming. Saya akan share screen. Ya, semoga udah diterima, udah masuk ya screen saya. Udah belum Rama Miming? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah. Baik. Nah, selamat malam semua Romo Ramani, Ibu Bapak yang saya hormati, terutama yang sangat saya hormati Bapak Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD, dan juga rekan-rekan saya dari Maga Budi, ya salah satunya Ketua Pengurus Daerah Maga Budi Provinsi Banten, Rama Simha Budi, ya, dan juga Rama Ramani sekalian. Namo Buddhaya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya tidak berbicara terlalu dalam, tetapi saya akan berbicara mengenai kejadian-kejadian yang muncul, ya, di mana kita sering berorganisasi, bahkan tidak hanya di organisasi, mungkin di tempat kita bekerja. Tadi Pak Direktur sudah menjelaskan, ya, sangat banyak sekali input yang bisa saya masukkan nantinya untuk perbaikan makalah saya. Tetapi saya ada dari versi yang lain, ya, judulnya menjadi pemimpin Buddhis yang tangguh dan baik, ya, dan di bawahnya ada hashtag tidak mudah baperan, ya, dan diharapkan makalah ini ataupun slide ini bisa menjadi praktik-praktik terbaik dalam kepemimpinan Buddhis, ya. Nah, saya akan lanjut lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi dengan istilahnya definisi dulu. Tetapi sebelum definisi saya ada mengutip, ya, kata-kata nasihat dari Sang Buddha kepada kita semuanya, ya. Nah, saya akan memulai dari syair Yamakawagga. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran semacam ini, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Jadi Sang Buddha jelas sekali ya menjelaskan kepada kita, Rama Ramani, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kalau kita masih mempunyai pemikiran bahwa ia menghina saya, ia memukul saya, ataulah kata-kata yang lain, ia mengalahkan saya, ya, ia merampas milik saya, ia mengkritik saya sekaligus pun ia, ya,
merendahkan saya, pokoknya ia membuat kesalahan kepada saya, maka selama saya masih berpikir demikian, maka saya akan selalu marah. Ya, selalu benci kepada orang itu, selalu iri hati kepada orang itu. Nah, ini sikap-sikap salah satu baperan, ya, yang dikatakan baper, ya, membawa sesuatu itu masuk ke perasaannya sendiri. Nah, lalu kemudian Sang Buddha juga menjelaskan berikutnya, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran semacam ini, maka kebencian akan berakhir. Ya. Jadi kalau kita nggak berpikir apapun, walaupun kita dikritik di depan umum, walaupun kita diomongin, ya, mungkin kita dihina, mungkin kita dipukul sekaligus, ataupun ada orang yang mengalahkan kita, menjatuhkan kita. Ya. Kalau kita tidak berpikir apapun di dalam pikiran kita, ya nggak ada rasa kebencian, ya nggak ada rasa iri hati, nggak rasa kecewa, nggak ada rasa marah. Ya. Perasaan-perasaan negatif yang dikatakan tadi, hawa negatif oleh saudara moderator tadi, ya nggak ada. Suasananya tetap ceria. Orang demikian itu tidak baperan. Ya. Dalam arti baperan itu adalah bahasa negatif. Sebenarnya perasaannya happy, perasaannya macam-macam, perasaannya senang, ya silahkan. Ya. Malah suasananya suasana yang gembira selalu bersama orang itu. Orang itu selalu tersenyum. Baik dalam tekanan, baik dalam situasi yang ruwet apapun, orangnya selalu tersenyum karena tidak dibawa ke dalam baperan itu. Nah, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, ya. Jadi mari kita lihat apa sih definisi dari baper itu. Tadi juga Pak Direktur sudah juga memberitahu kepada kita. Ya, baper adalah singkatan gaul yang kepanjangannya adalah bawa perasaan, bawa perasaan. Apapun segala sesuatu dibawa ke dalam perasaan. Ya, suka tidak suka itu yang yang dikedepankan, ya, diperlihatkan kepada orang. Istilah gaul baper itu merujuk pada seseorang yang memasukkan ke pikiran atau ke hatinya segala ucapan maupun tindakan orang lain, apapun itu. Ya, nggak disaring dulu, pokoknya itu langsung ditelan mentah-mentah. Itu istilah baperan, ya, di situ. Nah, kita akan lanjut lagi. Hidup itu kok harus baperan sih, ya? Kita sudah nggak tahu kehidupan ini, besok mau jadi apa, ya, apalagi situasi pandemi sekarang, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Ya kita nggak tahu, ya hari ini tok-tok jalan-jalan, tahu-taunya kita bisa tumbang, bisa jatuh, tahu-taunya kita dideteksi ternyata terpapar COVID. Ya kita nggak tahu apapun yang terjadi, problem apapun muncul, kehidupan ini sesuatu yang tidak pasti. Ya berubah dari satu momen ke momen yang lain itu terus berubah. Ya kadang-kadang menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita. Apa sih yang terjadi? Barusan saya mengalami ini, kemudian terjadi lagi hal yang lain. Belum cukup berapa lama sudah muncul lagi persoalan baru. Ya, kadang-kadang kita itu bingung dan kemudian banyak orang kemudian lari dari kenyataan kehidupan ini. Ya, nggak lari pagi, lari dari kenyataan. Kalau lari pagi itu menghadapi kenyataan, menghadapi rasa malas, menghadapi rasa nggak suka, menghadapi rasa capek. Nah, di situ itu banyak belajar tuh kalau lari pagi. Ya. Nah, ini lari dari kenyataan, menutup semuanya. Wah, seolah-olah mendengar musik itu selesai masalah, lalu kemudian pergi ke dugem, bahkan kadang-kadang negatifnya adalah kemudian orang-orang ini makan obat-obatan, ya, nggak percaya diri muncul dan kemudian dikuasai oleh obat-obatan narkoba, ya. Akhirnya persoalan bertambah, persoalannya bukan selesai, namun persoalan itu kemudian bertambah. Nah, lama-lama itu kehidupan itu menjadi ruwet. Dan kita itu dikatakan sebagai orang yang galau, ya, karena baperan kita itu, ya. Nah, tahu nggak, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, ya, hidup itu sebenarnya itu kan simpel aja. Kok suka sekali kita membuat hidup kita itu rumit. Organisasi punya aturan yang baik, organisasi punya jelas aturan-aturan yang baik. Kantor Kementerian Agama juga mempunyai jelas sekali syarat-syarat aturan-aturan yang dibuat dengan jelas. Itu pun nggak bisa diikutin. Itu pun dibuat ruwet sama sekali. Ya, tadi kan Pak Direktur kan menyinggung mengenai di Magabudi kan. Pak Direktur terus terang saya katakan, di forum ini, di forum Magabudi ini, ya, ada orang yang suka membuat ruwet. Ya, nggak mau mengikuti prosedur, nggak mau mengikuti aturan, dan dia membuat sebuah keruwetan di dalamnya. Ya, seolah-olah dia itu
merasa benar. Nah, tadi itu ada yang merasakan benar. Wah, saya itu kepala, saya itu ketua, saya itu wah, jabatannya begini. Ya. Nah, lalu kemudian dibuat ruwet, ya. Nah, saya mengutip salah satu kata-kata ya yang disampaikan oleh Confucius di sini. Life is really simple, but we insist on making it complicated. Ya, dalam bahasa Indonesianya, ya, hidup ini benar-benar sederhana sebenarnya, namun kita bersikeras membuatnya menjadi ruwet, menjadi rumit. Ya, semua dibawa ke perasaan. Lahir, hidungnya nggak mancung, lo bingung. Giginya nggak rata seperti saya nggak rata, bingung. Lalu dibuat ruwet sedemikian ruwet. Ya, kemarin kebetulan saya baca salah satu berita dari detik.com. Ya, ada salah satu ya kadarsiannya Meksiko meninggal masih usia sangat muda karena ingin kelihatan cantik. Lalu kemudian operasi plastik. Usia masih muda, cantik dan kemudian tajir. Nggak puas melihat perasaannya ini muncul kok nggak cantik, nggak kurang ini, ya hanya dibuat ruwet dan kemudian meninggal. Ya, alis kita lahir ini bagus loh ini. Ya, fungsinya alis itu adalah menahan keringat supaya kita mata kita itu nggak terkena keringat, terganggu dengan keringat. Dan ini juga mempunyai fungsi untuk menyaring. Tapi kemudian kita nggak puas, apalagi itu kemudian dikerok, lalu kemudian sudah dikerok, lalu ditato, lalu kemudian digambar-gambar, lalu kemudian dicangkok rambut lagi. Ya syukur-syukur kalau simetris, tapi syukur-syukur nggak anu ya, tapi ada yang nggak seimbang. Wah, itu menjadi masalah. Bukan begitu. Akhirnya ketika kita lahir kita nggak bawa apa-apa, sebenarnya sangat simpel sekali. Kita kemudian membuat diri kita itu ruwet dan kita membuat diri kita itu menderita yang sebenarnya. Itu adalah bagian dari baperan juga, membawa sebuah perasaan. Ya. Nah, sekarang kita ingin belajar sebagai seorang pemimpin. Minimal kita adalah seorang pemimpin bagi diri kita sendiri, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian. Ya, nyuwun sewu Pak Direktur ya, saya nggak menggurui ya. Apalagi saya barusan tahu kalau Pak Direktur itu orang Kudus, ya. Orang dari Kudus maksudnya, bukan orang Kudus ya, orang Kudus ya. Nah, saya ingin menyampaikan 7 cara ampuh supaya kamu tidak gampang baperan. Kalian tidak gampang baperan, ya. Yang pertama itu tolong jaga dan kendalikan diri sendiri. Ya, membangun sikap awareness. Ya, self awareness. Ya. Tolonglah lihat, jaga dan kendalikan diri sendiri. Yang kedua nanti kita bahas, yang kedua adalah bijak-bijaklah menyaring ucapan dan komentar yang berasal dari sekeliling kita. Apalagi yang sekarang dari sosmed. Ya. Ini dari pembicaraan orang, mungkin dari sosmed, dari manapun. Yang ketiga adalah jangan pikirkan kata orang. Ya, jangan terpengaruh terus kata orang. Belum tentu orang itu berbicara benar atau tidak. Ya. Yang keempat adalah fokus pada tujuan hidup kita. Kita harus menyadari bahwa kita kalau hidup itu punya tujuan. Ya, nggak melantang-lantung ke sana kemari, nggak tahu apa, bersikap opportunities, ya, mencari keuntungan, enggak demikian. Tapi kita punya tujuan, ya. Menjadi seorang pandita pun harus punya tujuan. Kenapa saya mau menjadi pandita? Kenapa saya mau mengabdi? Itu harus jelas. Sehingga orang ini bisa menjaga kepanditaannya dengan baik. Sehingga orang ini mau berkarya dengan baik, ya. Yang kelima adalah masalah yang berlalu biarkanlah berlalu. Ya, jangan hidup di masa lalu. Terus masa lalu itu selalu diungkit, diomongin, ya. Jangan berbicara untuk masa yang belum terjadi, ya. Sehingga muncul kekhawatiran. Yang keenam adalah jangan mudah membuat sebuah kesimpulan, ya. Apapun itu langsung disimpulkan, apalagi kalau lagi ruwet, waduh kesimpulannya yang negatif, ya, malah menyesatkan. Yang ketujuh adalah berpikirlah memakai logika, bukan emosi. Ya, kalau orang Sumatera Utara sering menyatakan, pakai otak, ya, jangan pakai perasaan. Ya, kalau istilahnya pakai otak di sini mungkin sedikit kasar, tetapi kalau orang-orang Medan di sana, mana otak kau, mana pikiran, maksudnya mana pikiran kamu. Ya, baik. Ya, ini 7 ampuh supaya kita tidak gampang baperan. Saya akan mulai satu persatu ya. Jaga dan kendalikan diri sendiri. Ya. Kunci paling utama adalah menjaga dan mengendalikan diri sendiri. Kita ini adalah pemegang kunci pintu gerbang.
Apakah diri kita itu mudah disusupi hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik atau tidak? Ada di tangan kita. Ya. Kemudian lihat diri sendiri, jadi diri sendiri. Saya adalah Chandra, Chandra yang baik. Kalau mau jadi Chandra yang baik harus pegang kunci sebaik-baiknya. Jangan mudah dimasuki oleh hal-hal yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Kendalikan diri, lihat diri, kuasai diri kita sendiri. Lihat apa yang sedang terjadi. Kalau misalnya pada saat Anda baru selesai dikritik, lalu muncul pikiran-pikiran yang jahat. Aduh, sialan saya di depan orang, diomongin begitu. Wah, mulai muncul. Ya, pikiran-pikiran yang tidak baik itu kemudian berkembang. Cepat-cepat itu dikendalikan, dipotong. Itu dalam Jalan Mulia berunsur 8 namanya sama wayo. Berusaha dengan sekuat mungkin memotong hal-hal yang tidak baik. Yang tidak baik belum muncul, jangan dimunculkan. Yang sudah muncul dipotong, dijadikan sesuatu yang baik. Ya, kunci paling utama adalah dengan menjaga dan mengendalikan diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri. Apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan identitas kita. Ada yang marah kepada kita. Ingat loh. Kita ini, saya ini pandita. Saya ini seorang ayah. Saya ini seorang karyawan. Saya ini melihat identitas kita ini apa. Apakah kita mau menggadaikan? Apakah kita mau menghancurkan reputasi kita? Apakah kita mau merendahkan martabat kita? Kalaupun ada orang melakukan kesalahan demikian, coba latih untuk membentengi diri kita, untuk mengenal diri kita. Kuncinya itu ada di tangan kita. Seorang pandita, nggak layak saya marah. Nggak layak saya emosi. Ya, nggak layak saya melakukan hal-hal yang tercela di depan orang. Apalagi kemudian melakukan hal-hal buruk. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah beberapa orang akan merubah sifat diri sendiri hanya karena ingin diterima di sebuah kelompok pertemanan. Atau ingin dekat dengan seseorang yang spesial. Ini sama saja dengan membohongi diri sendiri. Tunjukkanlah apa adanya kepada orang lain bahwa diri Anda adalah ini. Kalau Anda seorang pemimpin, adalah seorang pandita, adalah pemimpin umat Anda, tunjukkanlah apa adanya kalian. Jangan malu. Ya. Jangan kemudian membohongi lalu untuk menyesuaikan lalu kemudian ya pindah ke sana menjadi ulama di sana, pindah ke sana menjadi rohaniwan sana, pindah situ. Untuk apa? Ya. Nah, ini yang harus kita pegang. Yang pertama adalah untuk melihat diri kita sendiri. Meskipun banyak orang yang tak suka pada diri kita, tetapi kita adalah individu yang berharga. Ketika kita mampu menjaga diri kita dengan baik, tidak mudah terpancing. Ya. Maka kita itu sangat berharga. Orang akan menilai kita. Wih, itu mantap tuh, Romo A, itu mantap itu. Romo A itu luar biasa. Ya, Romo A itu memberikan inspirasi. Romo A itu justru memotivasi kita untuk bersikap dengan lebih baik. Itu karena bisa mampu menjaga dan mengendalikan diri sendiri. Ya, nah, kemenangan yang pertama dari yang terbaik adalah menaklukkan diri sendiri. Ini kata-kata Sang Buddha, ya, yang saya kutip dari Dhammapada, ya, tidak bersikap reaktif. Ya. Walaupun Anda menunjukkan Anda mampu, tetapi Anda bisa bersikap rendah hati. Ya. Anda mampu menaklukkan diri Anda sendiri untuk menjaga diri sendiri, tidak terbawa emosi. Lebih baik mengalahkan diri sendiri daripada menaklukkan orang lain. Karena siapapun yang dapat mengendalikan pikiran kita dengan baik, akan dapat mengendalikan perbuatannya dengan baik pula. Ya, harapan dari Sang Buddha, ajaran dari Sang Buddha yang begitu luar biasa itu mengajak kita untuk mampu mengalahkan ego kita, mengalahkan emosi kita, mengalahkan pikiran-pikiran kita yang liar ini, pikiran-pikiran yang tidak terkendali ini, pikiran-pikiran yang kadang-kadang bisa berubah menjadi pikiran yang salah, yang negatif. Mari kita kalahkan itu dulu. Kalau tidak kita kalahkan, malah kita kalah, akibatnya itu berseri. Ya, ada dendam jilid 1, dendam jilid 2, ada kekecewaan jilid 1, jilid 2 dan berikutnya, dan akan melebar. Semakin melebar ibaratnya seperti api semakin besar, Anda susah memadamkannya. Mau tidak mau Anda harus terseret ke dalam api tersebut. Ya. Mumpung kita berlatih mengendalikan diri sebagai seorang pandita, sebagai orang-orang yang mengenal Dhamma. Mari kita lihat, ketika itu muncul, cepat itu dipadamkan. Cepat itu dikecilkan lalu kemudian dipadamkan. Ya.
kendalikanlah diri sendiri. Kedamaian itu akan muncul, kekuatan itu akan muncul. Apabila Anda menjadi orang yang baik, menjadi pandita yang baik, menjadi upacarika yang baik, menjadi insan yang baik di masyarakat dimanapun Anda berada, ya, itu bukan berarti Anda itu lemah. Ya, itu bukan berarti itu Anda tidak mampu. Enggak. Tetapi justru Anda itu adalah orang yang betul-betul mempunyai kekuatan, yang mampu mengalahkan diri sendiri. Mengendalikan diri bukanlah wujud dari yang lemah, namun merupakan bentuk dari sebuah kekuatan batin yang sesungguhnya. Ya. Orang bisa melayang demikian, Anda lihat di foto itu bukan karena membuat sesuatu kejahatan, enggak. Justru mampu mengendalikan diri. Ya, Anda bermeditasi, Anda mampu, nanti suatu hari bisa melayang-layang. Ya, itu adalah efek dari apa yang Anda lakukan, apa yang Anda latih di dalamnya ini. Ya, walaupun di rumah mungkin pasangan ada, wah. Coba Anda berlatih, diam, dengar saja. Ya, di situ Anda berlatih. Jadi jangan marah kepada pasangan Anda ketika mungkin anak Anda atau istri Anda atau suami Anda lagi marah-marah di situ. Ya, dengar saja. Tugas Anda adalah mendengar. Ya, diam mendengar. Ya, nggak perlu Anda merespon di situ, nggak perlu dibawa baper di situ. Kalau seandainya Anda membawa baper, ya akan terjadi masalah yang lain, muncul lagi kekalutan yang lain, muncul lagi kemarahan yang lain. Ya, di situ. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, apa yang saya katakan tadi adalah pengendalian diri, mengenal diri sendiri, self-awareness. Mengetahui orang lain merupakan sebuah kecerdasan. Namun, mengenal diri sendiri merupakan sebuah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain merupakan wujud ke sebuah kekuatan, namun menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Saya mengutip kata-kata dari Lao Tzu. Ya, kata-kata ini sangat bagus sekali dan sangat Buddhis banget. Ya, dan itu aja diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita dalam bahasa yang berbeda. Oke, nah kita lanjut yang kedua. Mari yang kedua, kita bijak menyaring ucapan dan komentar. Ya, sering sekali kita mendengar ucapan, ya baik di sosial media atau mungkin kita mendengar dari radio dari media, lalu kemudian dari orang-orang langsung begitu. Ya, pikiran maupun hati kita itu bukan tong sampah, jangan semuanya itu kita serap. Ya, diri kita itu bukan tong sampah, hati kita itu juga bukan tong sampah. Sangat sayang kalau seandainya kita menyerap semuanya hal-hal buruk itu kita ambil. Untuk apa? Semakin banyak sampah yang ada di dalam pikiran Anda, di dalam hati kita ini, semakin berat dan semakin bau. Menjadi beban dalam kehidupan ini. Ya, Anda tidak percaya? Anda lihat orang yang begitu banyak problem hal-hal negatif di dalam dirinya itu wajahnya itu kusam. Nggak ada inner beauty, nggak ada inner handsome-nya itu nggak ada. Ya, karena itu ibaratnya semua sampah itu dimasukkan semuanya. Ya. Kita nggak bisa menahan orang lain mau berbicara apa kok sekarang ini. Kebebasan kok, demokrasi. Orang mau berbicara apa, orang mau berkata-kata apa, itu urusan orang lain. Tetapi Anda sebagai juru kunci bagi diri Anda sendiri, juru kunci bagi pikiran Anda dan hati Anda harus mampu bisa menjaga kunci itu. Ya, kapan perlu membuka pintu, kapan tidak perlu membuka pintu, ya jangan dibuka terus. Ya masuk angin. Ya. Tidak semua komentar orang lain itu harus kamu ambil ke pikiran ataupun di hati kita ini loh. Nggak perlu. Ya, mana yang baik, yang bisa dijadikan refleksi, kita mempunyai hak untuk memilah-milah. Mana kata-kata yang baik, mana ucapan yang baik, mana quote yang baik. Ketika Anda mendengar seseorang berbicara, oh kata-kata ini benar itu baik, ambil. Tapi kata-kata itu ada yang nggak baik, ada kata-kata yang tidak baik. Ya jangan diambil. Ya. Lah kenapa kok dia ngomong begitu? Ya wajar saja, orang belum mencapai kesucian. Orang masih banyak berlatih, harus butuh berlatih. Jangan memaksa orang lain menjadi suci, Anda salah. Suci nggak sucinya dia itu ya tergantung dari diri dia, sama seperti kita. Suci nggak suci diri kita, baik nggak baik pada diri kita adalah tergantung kita. Semua itu kuncinya ada di kita. Jangan mengurus orang lain. Ya, apalagi nggak ada kontrol pada diri kita sama sekali, apapun kita terima, apapun kita telan dengan mentah-mentah. Waduh, ya kita membuat diri kita seperti tong sampah. Komentar atau ucapan tersebut menjadi dua tipe, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Anda memilah di sini sekarang. Pilahlah. Komentar negatif yang disampaikan ternyata bertujuan untuk mengubahmu menjadi lebih baik
bisa dijadikan refleksi diri kalau kita mau berlatih sekali lagi. Ya. Kalau pikirannya, ucapannya itu negatif, kita merasa itu sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau kita nggak mampu, ya udah diam, tutup pintu itu dulu. Tetapi kalau kita mau melihat itu sebuah tantangan, lalu kemudian kita mau berlatih, ya, ucapan-ucapan negatif ataupun yang negatif itu bisa kita rubah menjadi yang positif. Paham ya di sini ya? Ya, jadi sesuatu yang asam bisa kita buat menjadi yang manis. Kalau Anda belum bisa menelan yang asam, menghadapi yang asam, ya jangan ambil. Ya, konsekuensinya kalau Anda ambil, Anda harus cepat mengelola itu menjadi sesuatu yang manis. Ya. Nah, yang ketiga adalah jangan terlalu pikirkan pendapat orang. Ya, orang masing-masing mempunyai rasa, cita rasa tersendiri. Orang-orang mempunyai ya pandangan tersendiri. Ya, contohnya misalnya hari ini saya menggunakan baju kuning seperti ada yang digambar ini. Tapi kemudian ada yang tanya, kenapa kamu tidak pakai baju warna merah? Padahal warna merah itu lebih cocok loh. Nah, ada seseorang yang membisikin kita demikian. Kadang-kadang kita terpengaruh. Kadang-kadang kemudian kita menjadi galau. Apa iya benar nggak ya? Ya, padahal sudah mau berangkat dan muncul kegundahan di dalam. Mau ganti merah atau kuning? Mau ganti merah atau kuning? Ya. Nah, apakah kamu pernah mendapat komentar yang mirip dengan ilustrasi tersebut? Pasti pernah. Orang lain memang berhak menyampaikan pendapat, tapi kalau kamu memang suka warna kuning, ya apa boleh buat? Ya terima. Kalau Anda melihat ini memang kuning ini saya lebih senang, lebih cocok, nggak mengganggu orang lain, ya udah selesai, nggak usah galau, nggak usah jadi baperan Anda. Ya, lalu kemudian goncang apalagi situasi demikian, nggak penting itu. Ya, ingat, kamu adalah orang yang paling mengenal dirimu sendiri dan orang yang paling tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu sukai, apa yang kamu rasakan. Ya, bukan orang lain. Ya, jadi jangan terlalu sensitif, terlalu peka terhadap pendapat ataupun omongan orang lain. Anda tahu kalau Anda mempunyai sensitivitas itu bisa diatur, ya ibaratnya seperti radio yang frekuensinya itu jelas, maka suaranya itu bagus. Setiap kanal bang begitu banyak itu jelas. Tapi kalau menjadi radio rusak, maka frekuensi apapun itu bisa terganggu. Maka suaranya itu kresek. Nah, ini orang yang kalau udah rusak itunya, daya saringnya itu udah rusak, daya sensitivitasnya itu sudah nggak bisa diatur, ya jadi kacau. Ya, orangnya selalu bimbang. Ya, akhirnya membawa ke arah ke baper lagi di situ. Jadi jangan sering-sering memikirkan ataupun terpengaruh perkataan orang lain. Bukan berarti kita tidak mendengar orang lain. Bukan ya. Bukan berarti kita tidak menerima pendapat orang lain. Di sini kita berperan untuk memilah sebagai seorang pemimpin. Mari pilah mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya, jangan ngeyel, ya jangan auban, dikasih tahu. Tadi kan Romo bilang jangan dengar pendapat orang lain, jangan pikiran orang lain, apapun diberitahu, ya nggak saya dengar sekarang. Bukan begitu. Ya, kalau kita mendengar itu masukan, ya kita dengar, kita terima dengan baik. Ya, masukan yang baik kita terima. Ya, kitalah memilih-milih di situ. Ya, jangan ditelan ini juga jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Dalam Dhamma sering kita katakan pergunakanlah pedang kebijaksanaan. Panya itu harus punya. Ya, panya itu harus punya. Ketika kita sudah memutuskan untuk menerima sesuatu dari luar dan kemudian kita mau menerimanya, apapun konsekuensinya, apapun kita harus mempunyai komitmen untuk mau menerimanya dengan sebaik-baiknya. Itu. Ketika kita mau, ya nggak ada masalah. Jangan sudah diputuskan kita terima, tapi kemudian muncul akibatnya, muncul konsekuensinya, lalu kemudian kita tidak mau terima. Nah, itu orang bilang itu ya nggak fair, ya nggak adil. Ya, Anda mau makan lombok, tapi Anda tidak mau menerima pedesnya, sama sekali. Ya, kita bukan menjadi orang yang baik dalam hal ini. Malah muncul penderitaan baru. Ya. Yang keempat adalah fokuslah pada tujuan hidup ini. Ya, kita harus mempunyai tujuan hidup. Bagaimana?
Ya, selalulah fokus pada tujuan hidup yang ingin Anda capai, apa yang ingin Anda lakukan dalam berorganisasi. Kalau Anda katakan bahwa Anda ingin menjadi pandita yang baik, menjadi rohaniwan yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, fokus ke arah sana. Ya, jangan kemudian Anda hilang, tujuan Anda, kehidupan Anda hilang. Setiap individu harus memiliki tujuan hidup supaya kamu tahu jalan mana yang harus kamu pilih di masa depan. Ya, ketika Anda menjadi seorang pandita, Anda mempunyai tujuan. Anda harus memiliki etika pandita Anda. Anda harus mengikuti aturan yang mendukung Anda, yang melindungi Anda. Ya, jangan pelintan-pelintut. Ya, tujuan arah kemana? Kalau Anda katakan bahwa Anda menjadi pandita, ingin menjadi orang yang baik, manusia yang baik, ingin untuk mengikis kekotoran batin Anda, melalui mungkin, oke, saya nggak bisa menjadi biku, saya nggak bisa menjadi anggota sangga. Baik, nggak apa-apa. Ya, saya ingin menjadi seorang pandita. Oke, jalan. Ya, jalanan sila. Ya, jalankan dhamma semua. Di situ Anda berjalan. Nggak peduli siapapun, ada orang menteror Anda, mau mempengaruhi Anda. Kalau Anda betul-betul berjuang di sana, para dewa pun tidak akan bisa mengubah Anda. Karena Anda serius. Anda mempunyai fokus pada tujuan Anda. Pasanglah target yang tinggi dan teruslah kemudian berusaha untuk meraihnya. Melangkahlah setahap demi setahap. Ya, jangan kemudian ingin mencapainya langsung. Nggak ada. Semua by proses. Kehidupan ini by proses. Kita menjadi dewasa juga by proses dari setitik, ya, setitik sperma kemudian berubah menjadi sekarang menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa terus. Itu adalah by proses. Tidak ada sesuatu yang muncul tiba-tiba kecuali Anda lahir menjadi dewa. Ya, itu juga berproses sebelumnya juga. Ya. Jadi pasanglah target yang tinggi dan teruslah berusaha. Buatlah orang-orang kagum padamu karena prestasi yang kamu torehkan. Kagum kepada sesuatu yang kamu hasilkan, yang kita hasilkan. Ya, yang memberi manfaat kepada banyak orang. Jangan membuat orang kemudian ingat Anda, tetapi ingat kelemahan kita, keburukan kita, kejahatan kita. Ya. Orang akan menghina kita. Ya, bukan hanya kita, bahkan keluarga-keluarga kita pun akan diomongin orang. Ya. Lebih bagus Anda melakukan karya yang baik, sesuatu yang baik kepada orang lain. Orang akan mengingat kamu, oh iya, anak si A, anak si B itu luar biasa. Orang akan ingat keluarganya karena Anda membawa sebuah kebaikan. Ya, jadi sekali lagi buat orang-orang kagum padamu karena prestasi yang kamu torehkan. Ya, nah pada saat Anda mempertahankan itu semua, mari saya ingin mengajak Anda untuk membangun daya tahan. Kita bisa menilai diri kita. Kapan pada saat kita bisa menilai diri kita? Pada saat kita mengalami kesulitan. Pada saat kita mengalami hambatan, mengalami tekanan, mengalami depresi. Pada saat mengalami begitu banyak masalah muncul. Kita bisa menilai diri kita. Apakah diri kita itu betul-betul sudah menjalankan dhamma, sudah praktek dhamma, sudah mempunyai ketangguhan, punya daya tahan atau tidak. Bukan pada saat apapun Anda dilayani. Bukan pada saat apapun yang Anda inginkan itu muncul dengan sendirinya. Bukan. Justru pada saat Anda berjuang itu, Anda membangun daya tahan Anda. Oleh karena itu ketika punya masalah, Anda jangan marah kepada masalah. Jangan kemudian itu dibawa ke baperan. Ya. Tapi kemudian olah masalah itu. Dan itu kemudian menjadi daya juang bagi diri Anda. Ya. Pertama-tama muncullah mimpi. Visi misi kita. Wah, ingin menjadi di organisasi. Menjadi pandita, apa sih? Wah, saya ingin menjadi pandita yang begini, sesuai dengan mimpi kita, harapan kita. Lalu kemudian kita berjuang. Ya. Setelah berjuang, kemudian baru ada kemenangan kalau kita bisa melewati perjuangan itu, kalau kita bisa menjalankan perjuangan itu dengan baik. Tapi jangan belum apa-apa sudah kemudian menuntut kemenangan. Kalau dalam bahasa Perancisnya namanya bocengli. Ya, kita harus berjuang dulu, ya. Nah, masalahnya adalah kebanyakan orang menyerah selama menjalankan perjuangan. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka akan menang ataupun sukses.
Satu-satunya cara Anda akan jatuh adalah ketika kita berhenti berjuang. Oleh sebab itu, bila ingin sukses, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Terus, jangan katakan, saya ini kan manusia biasa. Biasanya orang kata-kata demikian lalu kemudian nggak mau berjuang lagi, nggak mau berubah. Ya, saya mana mampu. Baru hal-hal demikian toh tidak membahayakan nyawa Anda, tidak membahayakan diri Anda, tidak menguras harta Anda. Masa berjuang begitu aja langsung kemudian mundur. Bayangkan ketika kalau Anda menghadapi sebuah penyakit, Anda mengalami sakit berat, di mana dokter juga berusaha untuk memperjuangkan kehidupan Anda. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah langsung kemudian Anda menyerah, langsung Anda menerima mentah-mentah begitu? Ya sudah. Saya yakin Anda tidak akan sembuh. Justru pada saat titik-titik yang genting itulah maka kita akan memperlihatkan diri kita. Sampai sejauh mana kita memahami Dhamma, sampai sejauh mana kita praktek Dhamma dalam kehidupan kita. Pada saat sekarang ini, pada saat kita berjuang. Itulah grit, daya tahan. Bangun grit yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Yang kelima, masalah yang telah berlalu, biarlah berlalu. Jangan terus masa lalu, dendam itu diungkit-ungkit, diingat-ingat, terus kelemahan orang diingat-ingat. Siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan? Semua kita pernah melakukan kesalahan. Ya, jangan selalu mengingat hal-hal yang buruk. Kemudian ketika muncul pikiran-pikiran yang buruk itu, apa yang terjadi? Makan juga nggak enak, mandi berasa kering, minum serasa sekam. Ya, mandi berasa kering loh. Makan nggak kenyang-kenyang begitu loh. Nggak ada rasa begitu loh. Ya. Masa lalu itu kemudian mengganggu pikiran kita. Kalau sudah pikiran terganggu, baperan. Ya kan? Mulailah nulis-nulis masa lalu, ngungkit-ngungkit. Ya, ngungkit-ngungkit di Facebook, ngungkit-ngungkit di media sosial, diomongin kemana-mana, kayak gitu. Saya prihatin dengan orang-orang yang demikian. Ya, masa lalu yang sudah-sudah berlalulah. Ya, tidak perlu lagi kita mempertanyakan itu lagi. Ya, tentu kita harus lebih baik lagi. Memiliki masalah di masa lalu bukanlah sebuah kesalahan. Jadikan itu sebagai pelajaran supaya kamu tidak mengulanginya lagi, serta tidak berputar-putar di lingkaran yang sama. Jangan diulangi, itu aja kuncinya kok. Ya. Kita semua masih putu jana kok istilahnya, ya. Putu jana, masih mempunyai kekotoran batin, tetapi kalau tahu kesalahan itu, ya jangan dilakukan lagi. Baru ada kemajuan, baru ada progres. Bukan berarti kita tidak bisa dimaafkan, bisa diampuni. Bisa. Siapa yang mengampuni kita? Nggak perlu kita pergi ke wihara minta pengampunan. Nggak penting itu. Yang mengampuni diri kita adalah diri kita sendiri dengan self-awareness kita, dengan kesadaran kita. Sadar bahwa itu tidak baik. Ya. Mari kita berlatih. Mari kita merubah diri kita sendiri lagi. Namun melupakan masalah yang sempat terjadi di masa lalu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sering sekali saya dikatakan, Romo ngomong aja. Ya, kamu bisa ngomong aja. Ya betul, saya bisa ngomong karena sudah mempunyai pengalaman. Hendaknya kita memberi nasihat ketika kita sudah pernah mengalaminya dan kemudian kita sudah pernah melatih diri kita. Baru kemudian mempunyai daya juang. Baru kemudian omongan kita itu bisa dipertanggungjawabkan kepada orang yang terkena masalah. Enggak apa-apa orang mencela kita, Romo bisa ngomong doang. Ya betul. Ya sama seperti Sang Buddha memberi nasihat. Apakah mungkin Anda menyatakan kepada Sang Buddha, guru agung kita, Sang Buddha hanya ngomong doang aja. Karena dia sudah menjalankan, karena dia sudah melihat. Saat ini dia memberi petunjuk kepada kita, sama seperti kita. Ketika Anda setelah berlatih dan Anda mampu, ketika Anda menunjukkan kepada orang lain, ya betul Anda hanya ngomong doang. Ya, tetapi mari bimbing orang itu. Berilah pendampingan. Ya, sukarela mau memberikan ya pendampingan kepada orang itu sehingga orang itu merasa nyaman. Apa yang Anda ucapkan itu betul-betul merupakan sesuatu pelajaran bagi dia untuk merubah dia dengan lebih baik. Bukan dengan merintah-merintah. Bukan dengan hanya kita berteori aja tapi kita tidak benar mempraktekannya itu. Diperlukan waktu untuk proses pemulihan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Masalah yang pernah kita alami, kita butuh proses juga untuk pemulihan seperti luka.
Ya, luka itu butuh proses pemulihan sampai suatu hari itu menjadi kering, lalu kemudian selaput kulit yang baru muncul dan menutupnya itu dan kemudian menjadi semula kembali lagi. Butuh waktu. Betul, hati kita juga yang pernah luka, ya, ketika pada saat itu kemudian ditinggal mantan, lalu ya dimarah bante, lalu kemudian dimarah dayaka, dimarah siapapun, diwihara pada saat pengabdian, ya, luka batin itu bisa diobati, bisa. Ya, tentu semuanya bisa. Kamu harus yakin pada dirimu bahwa kamu adalah pribadi yang baik hari ini dan seterusnya. Ya, nah, teruslah melangkah maju supaya kita tidak baperan. Ya, yang keenam, jangan mudah membuat kesimpulan. Nah, ini sering sekali orang membuat kesimpulan. Pikirannya itu loh. Ya, jangan mudah menyimpulkan sesuatu apabila kita belum jelas mengetahuinya dan juga melihatnya. Kunci ehipasiko itu apa? Datang, come and see. Datanglah, lihat dengan jelas. Baru kemudian kita yakin. Sama seperti ketika kita juga membuat sebuah kesimpulan. Kalau kita nggak yakin, belum melihat, belum mengetahui dengan secara benar, ya jangan mengambil sebuah kesimpulan. Biarkan. Lihat, itu sebuah proses. Anda harus membuka mata Anda dua-duanya. Mata batin Anda harus buka. Sehingga Anda tidak mudah terpengaruh. Misalnya di hari itu temanmu tiba-tiba menjadi pendiam dan tidak mau berbicara dengan kamu. Lalu kamu menyimpulkan bahwa dia sedang marah kepada kamu. Lalu muncullah pemikiran, ada salah apa ya saya dengan dia ya? Ada apa dengan dia ya? Dan kemudian begitu banyak asumsi-asumsi yang muncul dari pikiran kita. Lalu kemudian kita membuat kesimpulan-kesimpulan konyol. Yang membuat kita itu mudah baperan. Siapa yang membuat kita baperan? Orang itu. Enggak, orang itu mungkin lagi ingin diam, ingin tidak mau ngomong. Bisa jadi, bisa. Boleh begitu? Boleh, itu hak dia. Tetapi pikiran kita yang mengganggu kita. Ya, padahal belum tentu. Bisa jadi dia sedang ada masalah pribadi yang tidak bisa dia ceritakan kepada kita. Dan masih banyak kemungkinan lainnya. Ya, kita harus mengerti, mengetahui secara jelas. Mudah menyimpulkan sesuatu bisa menjadi pemicu, gampang baperan, bisa menjadi bumerang bagi diri kita. Bahayanya kadang-kadang kesimpulan itu yang salah itu kita simpan sampai bertahun-tahun. Bahkan mungkin satu kehidupan kita. Apakah itu ada harganya? Apakah itu sangat berharga? Padahal itu sebuah kesimpulan yang salah. Kan jangan, itu merugikan diri kita, merugikan batin kita. Ya, buanglah jauh-jauh sifat seperti itu. Ya, nggak perlu Anda semua menjadi tong sampah sekali lagi. Yang terakhir, yang ketujuh, oleh karena itu berpikirlah memakai logika, bukan emosi. Pakai logika kita. Kita mempunyai kekuatan, mempunyai fasilitas, ya, otak kita, pikiran kita, pakai itu. Ya. Individu terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama adalah tipe yang bertindak pakai logika dan yang kedua adalah tipe yang bertindak pakai emosi. Anda berada di mana? Ya, logika dan emosi kadang-kadang berseberangan. Tetapi logika dan emosi bisa dipadukan, ya. Bagaimana kita mengatur emosi dan mengambil sebuah keputusan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita mengambil keputusan ya pada saat kita tidak emosi, kita berpikir jauh, menimbang, lalu merenung dengan dalam. Lalu kemudian mengambil sebuah keputusan yang mantap, yang sudah matang, yang betul-betul sudah dipikirkan. Baik konsekuensinya, baik akibatnya, apapun itu terjadi, dan kita udah siap. Ya. Apakah kamu orang yang cenderung menggunakan logika atau emosi saat kita bertindak, saat Anda bertindak? Orang yang bertindak pakai emosi cenderung gampang baper. Nggak pakai pikiran, ya. Tidak ada salahnya lebih mengutamakan emosi, namun di saat-saat tertentu kamu harus berpikir jernih dengan logika supaya tidak mudah sakit hati. Nah, ketika Anda sudah menggunakan logika Anda tahu kekuatan Anda. Arahkan logika ini dengan baik, arahkan logika ini dengan benar. Kalau kita terbiasa mengarahkan pikiran kita dengan benar, maka setiap pemikiran kita itu akan terus dalam kondisi yang benar. Kebenaran-kebenaran yang kita bangun dalam pikiran kita itu akan menuntun kita.
Tapi kalau pikiran kita itu sering dipergunakan untuk hal-hal yang salah, untuk berpikir benar itu sangat sulit sekali. Karena kebiasaan pikiran salah itulah yang akan mendominasi diri kita. Sehingga apapun yang kita pikirkan itu selalu merugikan kita. Oleh karena itu mari kita latih untuk menggunakan pikiran kita, menggunakan logika kita. Ya, perlu melihat kepikiran kita, melihat ke dalam kita. Jangan seumur hidup ketika suatu hari kita meninggal dunia, kita nggak pernah melihat diri kita. Kita nggak pernah melihat pikiran kita. Ya, lihatlah, cari waktu 5 menit, 10 menit untuk melihat itu semua. Meskipun seseorang dapat mengalahkan ribuan musuh dalam pertempuran, tapi sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat mengalahkan dirinya sendiri. Ya, dia mengembangkan ya pikiran-pikiran yang salah itu seperti musuh itu kemudian dicincang, dihabisin semua, disingkirin, memunculkan pikiran-pikiran yang baik, memunculkan pikiran-pikiran yang tangguh, yang kuat. Sesungguhnya mengalahkan diri sendiri itu lebih baik daripada mengalahkan orang lain. Karena apa? Karena tidak ada lagi kelanjutan untuk kebencian, karena tidak ada lagi kelanjutan untuk bermasalah dengan orang itu, karena tidak ada lagi kelanjutan untuk saling mendendam, saling membenci. Ya, selesai sudah. Tutup, close the book, ya, hilang semua. Yang ada adalah hanya sebuah kebaikan. Di situ kita belajar. Ya, nah sebagai seorang pemimpin, saya suka dengan sekali apa yang disampaikan oleh guru agung kita, Buddha Gautama, dengan sebuah perumpamaan ya. Ketika segerombolan sapi sedang menyeberang, apabila pemimpinnya berjalan melenceng, semuanya akan ikut melenceng. Demikian pula dalam kelompok manusia, apabila orang yang telah menjabat sebagai pemimpin bertingkah laku tidak sesuai dengan kebenaran, apa perlunya berbicara tentang pengikutnya? Jika pemimpin tidak terpancarkan pada kebenaran, seluruh kepemimpinannya niscaya berada dalam penderitaan. Sang Buddha katakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Bayangkan kalau seandainya pikiran itu salah, maka semuanya akan salah. Sama seperti seekor sapi yang keliru. Jalannya semua akan mengikuti si sapi itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ketika segerombolan sapi sedang menyeberang, apabila pemimpinnya berjalan lurus, semuanya akan ikut lurus. Demikian pula dalam kelompok manusia, apabila orang yang telah menjabat sebagai pemimpin bertingkah laku sesuai dengan kebenaran, tak perlu berbicara tentang pengikutnya. Jika pemimpin terpancangkan pada kebenaran, seluruh kepemimpinannya niscaya berada dalam kebahagiaan. Ya, saya nggak menjelaskan terlalu lama, katanya 20 menit saya rasa sudah lewat ya. Saya mau mengakhirinya saja. Kualitas diri kita sebagai pemimpin dalam berorganisasi. Ya, saya nggak menjelaskan, tetapi saya memperlihatkan betapa pentingnya diri kita. Ya, pemimpin yang tangguh yang baik itu harus mempunyai visi dan misi, punya tujuan ketika berorganisasi, punya tujuan ketika menjadi pandita. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, saya nggak rekomendasi kalau Anda ikut-ikutan. Nanti karena banyak kecewanya, Anda tidak mengerti. Ya. Kalaupun Anda sudah menjadi pandita ataupun upacarika, sekarang barusan mengerti visi dan misi, ayo cepat pikirkan itu. Renungkan dan tunjukkan kepada diri Anda. Anda mengarah kemana. Punya pengetahuan Dhamma. Jadi pandita nggak mau belajar. Waduh, cilaka itu benar. Harus punya pengetahuan. Harus punya pariyati Dhamma di sini. Anda dalam hal ini membimbing orang lain, membina orang lain. Anda harus punya pengetahuan Dhamma. Mau praktek Dhamma, ketika Anda punya pengetahuan, harus pati-pati Dhamma. Anda memeriksa Dhamma itu, meneliti Dhamma itu. Ya, meneliti dalam arti mencoba Dhamma itu dalam praktek kehidupan Anda sehari-hari, sehingga Anda tangguh dalam hal ini, mempunyai ketegasan bahwa betul apa yang Anda yakini ini. Ya, jangan ketika Anda ditanya lebih serius lagi, Anda kemudian muncul keraguan-raguan. Padahal Anda adalah seorang pandita, seorang Dhamma Duta, seorang Dhamma Katika yang akan membabarkan Dhamma. Punya tanggung jawab dan jadilah teladan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi lingkungan, bahkan bagi diri sendiri. Ya. Yang kemudian hubungan sosial, bangun hubungan sosial dengan orang lain. Jangan kuper, jangan tidak mau bergaul. Ya. Bergaullah dengan majelis lain, bergaullah dengan pimpinan-pimpinan rohaniawan lainnya. Di luar dari Buddhis ada saudara-saudara kita dari Muslim, ada Kristiani, ada Katolik, ada Hindu, ya bahkan ada Konghucu, bahkan ada yang lainnya. Mari bangun hubungan sosial yang baik. Berkomunikasilah dengan mereka. Berkomunikasilah dengan internal kita. Lalu kemudian bangun kebajikan dasar manajemen dan organisasi. Apa yang Anda
lakukan. Anda dipercaya, dasarnya adalah semua untuk kebaikan. Anda mengorganisir, Anda menjadi seorang pemimpin, dasarnya adalah untuk berbuat baik. Melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Baru kemudian yang terakhir adalah bangun nilai-nilai yang ada dalam diri Anda. Nilai-nilai kepemimpinan yang kuat yang Anda tunjukkan kepada orang lain. Anda bangun dalam komunitas Anda bangun dalam organisasi Anda, nilai-nilai yang bisa memberikan semangat, motivasi, inspirasi kepada semua pengikut-pengikut Anda. Ya. Mulai sekarang bangun hal-hal yang lebih baik dalam organisasi. Ya. Kemudian latih orang-orang menjadi pemimpin, bukan menjadi follower, menjadi pemimpin. Ya. Apa yang Anda lihat tadi adalah diagram. Ini semua kita lakukan secara bersama-sama. Setahap demi setahap kita melakukan ini secara bersama-sama. Kebajikan seorang pemimpin dalam berorganisasi adalah orang itu harus siap dicela ataupun dimarahi. Ya. Lihat ini kebajikan. Bukan penderitaan, bukan keluhan. Kebajikan pemimpin dalam berorganisasi adalah siap untuk dicela, untuk dimarahi, siap untuk direndahkan, siap untuk dikritik maupun dikoreksi dimanapun, kapanpun. Ya, baik di depan orang ataupun kapanpun, ketika Anda dikoreksi, siap Anda harus menerima itu. Siap untuk tidak populer, nggak penting populer. Ya, jangan harus tampil, banci tampil, lalu kemudian cari panggung, memaksakan diri, enggak. Ya, Anda akan rugi sendiri kalau Anda memaksa diri kita. Ya, justru itu siaplah untuk tidak populer, siap untuk disalahkan, ya, dan kemudian siap untuk melepas. Hari ini Anda dipercaya, saya sebagai ketua umum saya harus siap melepas itu, kapanpun. Ya, jangan Anda tidak siap untuk melepas itu. Anda harus siap ya sebagai pemimpin, siap untuk stres dan depresi. Wajar. Ya begitu banyak pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, pekerjaan organisasi, belum lagi ketemu dengan pandita yang ngeyel-ngeyel, apapun yang terjadi dengan umat, dengan orang-orang. Ya itu adalah amunisi kita untuk berlatih, untuk melihat semuanya itu dari sisi kebajikan. Ya. Nah, seorang pemimpin juga harus siap menghormati dan menghargai orang lain. Ya, mau menghormati dan menghargai orang lain, siap untuk mengendalikan diri. Siap setia dan menepati janji. Siap mau belajar, upgrade diri sendiri. Ya, siap dipuji atau disanjung. Ya, siap untuk tampil dan maju ke depan. Nah, kalau sini semuanya Anda siap, saya yakin Anda tidak menjadi pemimpin baperan. Ya, justru Anda selalu happy, selalu bersukacita dalam setiap kehidupan organisasi, ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian 4 kebajikan pemimpin dalam berorganisasi adalah punya kesabaran yang luas. Sabarlah. Jangan katakan kesabaran itu ada batasnya. Enggak. Kesabaran yang luas, tak terhingga. Ya, sabar. Ya, memang belum bisa saatnya, belum bisa dirubah, ya sudah. Ya, lepas itu. Ya. Lihat apa yang Anda lakukan itu semua adalah kebajikan. Apa yang Anda terima bagi diri Anda itu adalah sebuah kebajikan. Kebajikan bagi diri kamu, kebajikan yang Anda olah kembali. Ya, ketika Anda diberi sampah, olah sampah itu menjadi pupuk. Ketika Anda dihina, dicaci maki, olah kata-kata hina dan caci maki itu introspeksi diri kita sendiri. Ya. Lihat diri sendiri. Ketika kita dikatakan, waduh, ayau goblok, ayau bodoh. Lihat, orang itu memberitahu kita, kita harus belajar lagi. Jangan marah kepada orang itu. Jadikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Yang kemudian yang ketiga adalah kecilkanlah ego. Kalau kita belajar sabe dhamma anatta, anatta, tanpa inti, tanpa aku. Disitulah kita belajar. Perlahan-lahan kecilkan. Tidak ada ayau yang dihina, tidak ada dharma nadi candra yang direndahkan. Yang merasa direndahkan itu adalah pikiran kita, aku kita yang muncul, yang mempengaruhi kita. Enggak ada. Kalau Sang Buddha mengajarkan kita anatta, sabe dhamma anatta, mari kita praktek itu. Ya, tidak ada ayau yang dihina, tidak ada ayau yang dicela, ya. Tetapi itu semua kita ambil, kita kumpulkan untuk amunisi kita untuk lebih baik lagi. Kita kelola. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ada maaf terhadap siapapun. Baik dia lebih senior dari kita.
Baik dia mungkin lebih junior dari kita. Bahkan anak kita pun yang walaupun masih kecil ketika kita membuat kesalahan ya minta maaf lah. Ataupun orang lain. Kalau orang itu tidak mau meminta maaf ya sudah maafkan dia. Selesai, Anda datang, Anda minta maaf, Anda tunjukkan bahwa Anda ingin bersahabat. Ya. Jangan meminta orang lain harus berubah, tetapi rubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Berilah maaf. Ketika kita salah, kita memohon maaf kepada orang lain, kita merasa lega, merasa bahagia sekali. Bagaimana dengan orang lain juga sama. Ketika orang lain melakukan kesalahan, beri maaf kepada orang itu. Orang itu tidak mau meminta maaf, beri maaf kepada dia. Selesai, Anda datang memberikan maaf, minta maaf, ya sama. Hidup Anda menjadi enteng, tidak baperan di sini. Ya, kesabaran, kebajikan, kecilkan ego Anda ada maaf bagi diri Anda menjadi orang yang tangguh dan tidak mudah baperan. Sering saya berbicara, nggak penting ilmu-ilmu Anda terlalu tinggi. Ini saja, cobalah dalam berorganisasi. Sehingga tidak perlu saya kadang-kadang saya membaca di media sosial sampai marah-marah, ingin mengundurkan diri. Ya, ingin mengundurkan diri lalu kemudian berbicara panjang lebar, berkeluh kesah. Kadang-kadang saya tertawa melihat apa yang dilakukan di media sosial. Apakah sampai di situ saja keunggulan kita? Keunggulan seorang pandita, keunggulan orang yang mau menjadi pandita. Untuk apa menjadi pandita muda, madya, pandita penuh, atau bahkan ya maha pandita. Kalau Anda tidak bisa mampu kesabaran, kebajikan, kecilkan ego, ataupun maaf bagi diri Anda. Oke? Maafkanlah. Ya, ini sudah mau selesai. Ya, punya sikap toleransi, dapat memaafkan kesalahan orang lain, ya harus dapat menghadapi halangan, kesulitan, dan ejekan-ejekan dengan ketenangan hati, kesabaran, penuh pengertian, dan memaafkan perbuatan orang lain yang menyakiti hatinya. Ya, jadilah berilah maaf kepada orang itu. Tidak mudah bertengkar karena beda pendapat ataupun pandangan adalah salah satu bagian dari saranya dhamma. Ya, emosi boleh, tapi memaafkan lebih baik, sabar juga lebih baik. Itu kata-kata Pak Presiden. Ya, nah saya tidak menjelaskan lagi karena waktunya sudah habis. Ya masih bisa, tapi di sini karakter diri anti baperan itu mari kita saling menghormati, saling mengakui. Selalu berpikir positif, bersikap baik, memperkaya keyakinan, keterbukaan pandangan, keinginan untuk belajar, persaudaraan universal manusia. Ya, nah ini sedikit nasihat dari Bante Santacito mengenai kepemimpinan. Bangunlah integritas pemimpin, ya, yang patut diteladani dan mengucapkan kata-kata yang baik. Mulailah dari diri kita sendiri, ya. Kita mulai dari diri kita, jangan menuntut orang lain. Karena kita tahu mulai dari diri sendiri adalah sebagai orang yang mengerti diri sendiri. Saudara, Anda pun mampu berbuat baik. Mengapa Anda merendahkan diri sendiri? Oke? Nah, sebagai terakhir, adalah sangat mudah untuk mencari orang yang secara sukarela untuk mati, daripada mencari mereka yang bersedia, rela untuk menahan rasa sakit dengan kesabaran. Saya rasa cukup demikian apa yang saya sampaikan. Sesulit apapun menghadapi orang-orang baperan, menghadapi emosi, menghadapi masalah, jangan pernah menyerah. Lihat diri Anda bukan seekor kucing, tetapi Anda adalah seekor singa di dalamnya. Ya. Upaya orang yang pantang mundur tidaklah dapat dihalangi bahkan oleh dewata sekalipun. Apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf waktunya sangat singkat. Terima kasih. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.